Dunia kopi tidak asing lagi bagi kita semuanya yang ada di Indonesia. Begitu banyak startup coffee shop demi coffee shop. Dan saya berada di salah satu coffee shop yang menurut saya cukup unik, yaitu dikelola oleh teman-teman Difabel. Dan coffee shop ini adalah Difabis, artinya Difabel bisa. Dan berada di kantor Wali Kota Jakarta Timur, dan kita akan berbincang langsung dengan pembina dari Basnas DKI ini, Bapak Saad Suharto. Pak Saad, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Jimmy. Apa kabar Mas? Wah, luar biasa. Senang sekali untuk waktunya nih Mas Saad ya. Kami senang sekali ketemu. Jadi kalau kita berbincang-bincang dari teman-teman Difabel yang ada di DKI ini Pak Saad ya, kurang lebih ada berapa banyak ya Pak? Ya sekitar 40 ribuan lah ya. 40 ribuan teman-teman. Ya, tapi kalau untuk yang tunarungu ini sudah 9 ribuan. Tunarungu 9 ribuan, yang lainnya kurang lebih ya 35 ribu, 40 ribuan ya Pak. Dan dari teman-teman DKI saya lihat begitu proaktif, khususnya 3 tahun terakhir nih Pak ya. Iya betul. Begitu banyak pengembangan demi pengembangan. Mungkin bisa ceritakan Pak Saad apa yang dilakukan teman-teman dari DKI sendiri Pak? Ya, senang sekali kita ketemu sama teman-teman pemirsa Satu Cerita Indonesia nih. Makasih Pak. Iya. Jadi memang ada ceritanya juga ini. Awal-awalnya Basnas itu memang kecimpungnya lebih banyak ke santunan-santunan ya Pak. Oke, santunan-santunan. Misalnya pemberian santunan untuk alat bantu dengar. Kemudian kursi roda, tangan kaki palsu dan sebagainya. Akan tapi ini kami kemudian kami pengen agak lebih mengembangkan. Kemudian kita ajari mereka, kita latih. Ada bermacam-macam pelatihan yang diberikan kepada mereka. Ada juga pelatihan misalnya untuk cukur, barber ya. Kemudian ini tunarungu barber, jadi ada handicap lain kan gitu kan. Tapi kemudian kita latih mereka untuk barista. Yang paling banyak malah desain Pak awal-awal itu. Tapi kemudian ada kebetulan Pemprov DKI itu memberi kesempatan buat kami untuk mengisi ruang-ruang di trotoar-trotoar di DKI gitu Pak Jimmy. Di awal-awalnya begitu. Nah, ruang-ruang trotoar di Jakarta ini kan ingin dijadikan sebagai ruang untuk pengalaman ya. Jadi ruang untuk bertemu. Dari semua trotoar yang ada di DKI ya Pak Saad? Maunya begitu. Cuman awal-awalnya kami hanya sanggup di Kendal. Jadi para pemirsa yang datang ke Jakarta kayaknya belum pas kalau belum foto di terowongan Kendal nih. Iya. Pak Saad, bagaimana Pemprov DKI ini dalam Departemen Basnasnya meningkatkan taraf kehidupan teman-teman disabel sendiri Pak? Ya. Pak Jimmy, menarik sekali ini. Jadi memang ada beberapa yang teman-teman disable ya. Kita memang sering mix antara disability sama difabel ya. Kadang-kadang kita ngomong disability, kadang-kadang kita ngomong different ability gitu. Ya, karena kalau sebagian memang mereka sudah nggak bisa diangkat lagi Pak ya, karena mereka sudah tidak produktif atau memang sudah handicap tertentu sehingga nggak mungkin untuk diangkat itu Pak ya. Tapi sebagian yang lain yang masih produktif, yang banyak kecakapan, itu kita beri kanal untuk mereka berkembang. Ada yang kita beri sertifikat tadi ya, untuk pelatihan tadi yang saya ceritakan itu. Sehingga mereka bisa mempunyai kesempatan untuk bersaing yang sama nih dengan semua yang lain. Sebagian juga kita arahkan untuk menjadi entrepreneur tertentu. Mereka bisa dilatih menjadi entrepreneur ya Pak? Iya. Dan salah satunya ini semua milik mereka. Ini miliknya kooperasinya Difabis. Jadi teman-teman, kita ada di coffee shop langsung ya, Difabis Coffee and Tea. Anda bisa lihat ini tempatnya di kantor daripada Wali Kota Jakarta Timur ya. Dan tempatnya di tempat yang agak cukup ramai ya Pak, yang namanya juga di ruang keramaian. Ini ruang keramaian, itu produk-produk UMKM yang cukup menarik sekali yang kita akan membahas ya Pak. Pak Saad, kenapa tiba-tiba Difabis Coffee Shop? Jadi tadi kita pas pelatihan itu kita punya talent-talent yang bagus nih dari teman-teman Difabel, karena kami percaya bagaimana kalau misalnya saya kebetulan ini pertanian Pak, orang pertanian, jadi
orang pertanian selalu mengatakan ada beberapa akar tunjang ya yang bawah itu yang kuat kalau mereka tumbuh dari biji gitu. Tapi kalau tidak tumbuh dari biji, dari stek, ternyata akar serabut itu salah satunya kemudian menjadi akar tunjang juga yang meskipun tidak punya kekuatan sama dengan yang dari ini, tapi kemudian menjadi berfungsi seperti akar tunjang. Jadi kami mempunyai kepercayaan bahwa ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh teman-teman disability ini, tetapi di sisi kekurangan itu kemudian ada kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, itelah makanya kita pakai konsep different ability di sini, karena di different ability ini teman-teman yang teman-teman tuli ini memang mereka punya kelemahan di indera dengarnya sehingga mereka kurang mampu untuk bicara. Tapi sensor-sensor yang lain malah panca yang lain sangat kuat ya Pak? Malah menguat, sehingga termasuk dalam cita rasa, Pak Demi merasakan kan cita rasa kopi. Ini saya pesan cappuccino. Saya kira frankly speaking Pak Saad nggak kalah dengan Starbucks sih guys. Saya nggak ngecap nih, bener-bener nih. Nggak terlalu manis, pas. Ini rasa jahe juga. Dan itulah saya kira kita melihat different ability mereka gitu. Nah, kita ingin ngangkat gitu, yang mereka tidak perlu dikasihani kok, karena mereka punya kelebihan-kelebihan. Memang mereka beberapa ini tertentu disable, sehingga negara perlu afirmasi, misalnya perlu ada rem untuk orang ini, karena memang mereka tidak mampu untuk, tapi kita juga memberi kesempatan buat yang mempunyai kemampuan berbeda ini untuk berkembang, dan ini saya kira kanalisasinya. Pas saat kita kembali kepada Divabis Coffee Shop ini, sudah berapa lama Pak Divabis Coffee Shop ini? Kalau total Divabis yang awal itu hampir 2 tahun Pak. Sudah 2 tahun, jadi 2 berdiri tahun. Semenjak COVID nih ya, selama COVID ya. Menjelang awal COVID lah gitu ya, kita anukan itu yang di Kendal Pak, yang kalau yang di sini baru 8 bulan ini. 8 bulan ya. Jadi sudah ada berapa coffee shopnya Pak? Ada 5 sekarang. 5? Ya. Dalam 2 tahun 5? Iya. Alhamdulillah nih ini dari masyarakat, respon dari masyarakat cukup bagus saya kira. Kalau di Kendal kami malah tempat kami itu ada 2 hari ya, Selasa sama Kamis itu sering digunakan untuk komunitas-komunitas berkumpul. Tapi kalau ada acara yang sering acara itu pada Sabtu Minggu ya. Kalau Sabtu Minggu sering kemudian ada digunakan untuk komunitas untuk termasuk komunitas-komunitas pesepeda. Gitu ya? Iya Pak. Pak, di kapan-kapan kayaknya perlu siap, cycling ke sana. Saya akan bawa teman-teman ke sana Pak Saad ya. Karena menikmati kopi kita dan bisa langsung belajar bahasa isyarat di situ. Nah, tentang bahasa isyarat saya kira ada ini hal yang penting Pak. Saya kira bagi dari sisi kita kemudian, karena memang kami merasa bahwa halangan untuk berkomunikasi ini menjadi masih menjadi satu barrier ya Pak ya. Nah, tapi saya kira ini persoalan waktu. Nanti semakin banyak orang menggunakan mengetahui ada kopi Divabis ini, justru kemudian orang, dan saya kira ini kita ada di dalam era anak-anak milenial yang ingin tahu semua hal gitu ya. Anak-anak muda, anak-anak kecil yang ingin tahu semua hal dan ingin tahu juga gimana berinteraksi dengan Jadi Pak Saad, untuk satu coffee shop ini mohon izin kalau boleh tahu berapa investasi? Iya, berapa investasinya? Ya, kita kalau yang di tempat seperti ini sekitar 300-an juta. 300 juta? Ya, 300-an juta untuk investasi ininya, karena kita tempat itu kita tidak menyewa ya, karena ini kita menyewa, iya betul kita menyewa, tapi Rp0 karena ini fasilitas Pemda, kecuali kita berada di tempat yang lain. Jadi 300 juta itu investasi semuanya dari Basnas ya, DKI. Basnas DKI. Dana wakaf ya, infak atau zakat, infak. Oke. Tapi kemudian kita serahkan dana infak itu kepada koperasi Divabis. Oke, saya kepada koperasi teman-teman Divabis ini. Kemudian koperasi inilah yang kemudian mendayagunakan. Tapi di fase awal
kami memberi semacam Dana operasi. Dana operasional sampai kita anukan 6 bulan lah gitu. 6 bulan diharapkan sudah bisa sustain ya. Sustain. ROI berapa lama Pak? Kita kalau ini alhamdulillah sudah untung nih. Sudah ya, 8 bulan udah untung. Sudah untung. Keren guys. 8 bulan untung. Sudah untung operasional, cuman karena memang rentnya nggak bayar. Iya ya. Nggak bayar ya Pak ya? Iya. Kalau untuk untuk sampai pengembalian investasi kita belum begitu ya, belum sampai ke sana ya. Tapi kalau untuk operasional sudah. Jadi Pak Saad jadi investasi semuanya dari Basnas DKI serahkan pada Koperasi Difabel. Iya. Lalu teman-teman barista ini digaji atau dia memiliki coffee shopnya nih? Mereka selain digaji, mereka juga pemilik perusahaan karena sebenarnya di dalam mereka itu adalah pemilik koperasi. Jadi mereka digaji sebagai karyawan, tapi mereka mendapatkan keuntungan yang dibagi karena mereka menjadi pemilik dari perusahaan mereka sendiri. Jadi ini perusahaan milik mereka sendiri dan mereka bekerja di sini. Cuman teman-teman difabel ini, alhamdulillah setelah di sini Pak, kemudian terbuka banyak tawaran pekerja di tempat yang lain, gitu. Nah, kemudian mereka ada yang kemudian ditarik di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Wow. Nah, kemudian tetap mereka memiliki ini dan adik-adik yang lain yang kemudian mengisi tempat menjadi barista di sini. Jadi rata-rata barista yang ada di sini paling ya 6 bulan. 6 bulan lalu ditarik tempat lain ya? Iya, tempat lain. Gitu. Nggak kalah dengan Citibank lah ya Pak, saat training center gitu ya. Saya kira sebagai sesuatu yang inilah ya, kemudian orang merasa bahwa ternyata teman-teman difabel nggak sebagaimana yang selama ini mereka pikirkan ya. Iya. Keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman difabel ini layaknya dengan masyarakat lainnya, dia mampu berkarya lah ya Pak ya. Di beberapa tempat, di beberapa hal mereka malah lebih Pak. Bahkan lebih karena insting mereka, panca indera mereka dan training ya. Jadi Pak Saad, kalau ada teman-teman ingin volunteer atau ingin magang di Difabes Coffee ini, bagaimana caranya Pak? Sangat gampang. Oke. Bisa berhubungan di semua kopi kami, kopi shop, kedai-kedai kopinya, atau ke kantor-kantor Basnas Basis. Iya. Kalau misalnya teman-teman belum punya kecakapan, teman-teman dari difabel belum punya kecakapan, kami akan siapkan kecakapan. Kalau teman-teman ingin bergabung dalam komunitas-komunitas, misalnya karena komunitasnya banyak-banyak ya. Ada yang komunitas membaca buku khusus untuk teman-teman yang tunanetra. Gitu. Pokoknya komunitas-komunitas difabel untuk belajar menjadi interpreter dan sebagainya dipersilahkan. Jadi teman-teman yang interested dan punya panggilan untuk bersama-sama berkarya dengan senang hati, baik perorangan, komunitas maupun perusahaan-perusahaan. Jadi teman-teman yang ingin gabung dan volunteer hubungin Basnas DKI atau langsung ke kedai-kedai gitu ya. Biasanya programnya berapa lama Pak untuk mereka para relawan ingin belajar atau ingin terlibat di dalam coffee shop-nya? Sangat kami custom. Maunya teman-teman sangat aja sih kesempatan pengenalan 3 jam atau gitu sampai kepada agak lebih lama. Beberapa tempat ini misalnya Transjakarta gitu Pak ya, karena mereka selalu berhubungan dengan teman-teman difabel gitu. Mereka kemudian meminta kepada kita untuk juga melatih para karyawan agar aware terhadap difabel ini. Dan ini saya kira kita mengundang beberapa perusahaan-perusahaan publik yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Kami siap untuk ayo kita kembangkan bagaimana relasi bagus kita dengan para difabel ini. Wow. So teman-teman, dalam satu cerita untuk Indonesia, saya ingin ajak untuk Anda semuanya, perusahaan Anda nggak sekedar ngasih sedekah, tapi benar-benar hati kita terlibat dan
bersama-sama dengan teman-teman disability ini untuk berkarya, karena mereka sebenarnya juga bisa berkarya sama seperti dengan Anda dan saya. Ini Pak Saad pengalamannya yang luar biasa ya Pak. Jadi selama menangani di Basnas DKI ini ada pengalaman apa yang menjadi tantangan yang membuat Pak Saad, aduh, hampir menyerah, ada nggak Pak momen-momen itu? Nggak, kalau yang hampir menyerah itu kebetulan saya ini 25 tahun dan sampai hari ini masih di finance Pak ya. Jadi biasanya kalau di Jakarta itu berada di tempat-tempat glowingnya Jakarta, SCBD dan sebagainya ya, karena kantor saya di SCBD. Wow. Jadi gitu. Begitu masuk di Basnas itu ketemu dengan satu keluarga nih Pak, misalnya 5 orang ini. Dalam ini orang tuanya stroke, 4 anak-anaknya ini disability jiwa, ODGJ mereka. Oke. Satu ini dikarenakan bisa untuk merawat bapaknya ini. Nah ini yang betul-betul bagi saya shock Pak. Saya betul-betul begitu bertemu dengan itu saya shock. Lantas mengapa mereka ini bisa hidup? Ternyata kanan kirinya ini care, merawat keluarga ini. Tapi sebenarnya kanan kirinya ini kan orang-orang yang relatif miskin juga. Tapi mereka pun, yang miskin pun juga mau berbagi kepada mereka. Lantas kami yang berada di lembaga-lembaga filantropi, meskipun kami filantropi, tapi filantropi plat merah Pak ya. Iya, iya. Kami harus hadir, dan dosa kalau kami nggak hadir. Gitu. Wow. Nah, saya ini betul-betul merasa, oh begitu tuh langsung ya. Kemudian inilah yang kita melihat bahwa memang ada beberapa yang sudah tidak bisa diangkat, tetapi masih banyak yang punya kemampuan. Makanya ini untuk anak-anak muda yang disable, saya kira kita gandeng tangan yuk nih di kami, kumpul kita buat ide-ide, mungkin ide-ide perusahaan apa selain yang sudah ada. Kami sebentar lagi akan meluncurkan juga, nanti mohon bantuan ini Pak Jimmy untuk ketok-ketok pintu nanti di depan. Yang semacam seperti ini, tapi untuk masas Pak. Wow. Tapi kita pengennya masasnya ini di tempat-tempat premium, misalnya di lounge bandara dan sebagainya. Kami akan melakukan itu dalam waktu yang nggak terlalu jauh ini. Kami sedang menyiapkan fokus group discussion khusus untuk para akademisi maupun terapis yang dalam durasi 15 menit dimasas fresh gitu, supaya ketika di lounge bandara tidak kemudian pakai yang kursi pijat itu, tapi betul-betul pakai teman-teman manual, ya. Tenaga manusia. Ya, dan ini kita pengen anak-anak muda, penampilan yang jadi orang melihatnya bukan karena kita kasihan terhadap mereka, tapi memang mereka mempunyai kemampuan. Jadi teman-teman, komunitas difabel ini tidak sekedar orang-orang yang kelihatannya masyarakat mengatakan aib, padahal mereka adalah bagian daripada komunitas masyarakat kita ya. Pak Saad bisa memberikan sharing nggak kepada netizen kami ini semuanya ini? Mereka bukan orang-orang yang perlu dibelas kasihani sih guys. Mereka sama dengan Anda dan saya, bahkan sebagian ada yang lebih karena insting panca indera. Bagaimana kita bisa menceritakan kepada masyarakat ini Pak, bahwa mereka adalah bagian daripada masyarakat kita? Ya, kalau kami sih melihatnya hampir kalau sama dengan misalnya kita bersuku-suku bangsa-bangsa ya, ini adanya mereka ini sudah merupakan suatu kemestian ya. Sesuatu yang memang given ada gitu, dan persoalannya adalah kemudian bagaimana kita makanya kita selalu mengatakan kita ini bagaimana relasi dengan mereka gitu. Bagaimana berhubungan bahwa ini menjadi bagian yang satu utuh dengan kita. Nah, ini yang saya kira kita hanya cukup memberikan kepada mereka kesempatan yang sama.
Saya banyak teman-teman yang tunanetra yang jadi direktur juga. Gitu. Wow. Ya, itu direktur pariwara, direktur yang outdoor luar ruang. Iya, iya. Salah satu direktur bisnisnya itu justru tunanetra, Pak. Ini amazing. Suatu yang menurut saya kok bisa ya, tapi ternyata bisa. Gitu. Jadi sense untuk melihat bahwa tempat ini ramai, tempat ini bisa orang, padahal harusnya membutuhkan membutuhkan mata untuk melihat itu, tapi ternyata ini bisa dilakukan. Pak Saad, istimewa sekali nih, seorang finance, mempunyai bisnis, tapi juga bisa melibatkan diri dalam satu program yang sangat mulia, ya, coffee shop, bentar lagi spa di bandara demi bandara. Pak Saad bisa bahasa? Nggak bisa, Pak. Apa ini? Pak Saad bisa bahasa apa namanya? Ya, bahasa ya, saya mau isyarat ya? Ya, saya Pak Saad bisa bahasa isyarat nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa loh, saya sudah bisa loh, Pak. Saya mau kopi panas. Ya, saya panas ya. Kalau ini bisa ya, Pak? Ya, itu bisa. Teman-teman bayangkan Anda bisa ngopi sambil berbagi dan belajar bahasa isyarat. 15.000 kopinya, lalu bisa belajar dan sekaligus berinteraksi. Seharusnya ya Pak Saad ya, semua kebijakan pemerintah, baik TV-TV yang menyediakan bahasa isyarat lah ya Pak Saad ya. Ini waktunya ya. Ya, sebagai bentuk afirmasi terhadap keberadaan mereka. Ya, ya. Ya, sama dengan sama dengan rem, harusnya ada rem di semua tempat umum. Saya kira supaya semua pihak kemudian menjadi sama. Bahkan kami juga, karena kami di Basas nih Pak ya, kami memang memprogramkan itu di beberapa masjid-masjid harus ada itu Pak. Ketika khutbah harus ada yang bahasa isyarat, karena sebagian dari mereka punya hak juga mendengarkan khutbah. Punya hak kan Pak, kalau mendengarkan khutbah mereka kemudian tidak bisa mengerti apa yang ada di situ, bagaimana mereka dalam ibadat ya kan begitu. Saya kira ini sedang dalam proses pembodokan supaya paling tidaknya ya 3-5 lah gitu tempat di Jakarta harus ada. Ya, saya kira program-program TV semuanya YouTube, live stream. Ya, siapa tahu satu cerita untuk Indonesia juga mulai pakai bahasa isyarat itu ya. Ini teman-teman, ayo kita mulai berpikir dan rekrut orang teman-teman untuk bisa berbagi bersama-sama ya. Pak Saad, salah satu program yang cukup unik adalah kopi dibagi dan kue dibagi. Saya ingin ajak untuk teman-teman lihat program unik ini, bagaimana kopi dan kue dibagi. Seperti apa sih? Yuk kita lihat sama-sama ya.